يا معشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله، روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كنت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا جميعا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا جميعا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا جميعا رحمكم الله لعلكم ترحمون. اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Ya ayyuhal hadirun, ya ayyuhal muslimun, ya ayyuhal mu'minun, ya ayyuhal muhsinun, ya ayyuhal mukhlisun. Ittaqullah, ittaqullah,
اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم. وبعد. Hadirin sidang jamiah Jumat yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus jamaah Masjid An-Namirah yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sampai nanti keturunannya sampai yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan yang berbahagia ini lalu tidak lupa untuk kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Banyak model macam syukur. Dan kalau kita bersyukur, janji Allah merupakan janji Allah. Sekali lagi janji Allah, kalau kita bersyukur, nikmat kita akan ditambah selalu oleh Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga nikmat kita, jamaah kita bersama sampai keturunannya hatta yaumil qiyamah dijaga nikmat-nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama nikmat iman, Islam yang luar biasa, nikmat-nikmat yang lain menyertainya dengan selalu ditambah keberkahannya, ditambah kuantitas kualitasnya, dan ditambah dapat dekatnya nikmat itu dengan ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kita wujudkan syukur kita dengan membaca hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat beserta salam kita hadiahkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan hadiah salawat Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita saling mengingatkan satu dengan yang lain. Berkali-kali saya tidak akan waleh bahwasanya mengingatkan yang paling susah itu mengingatkan diri sendiri. Oleh karena itu kita saling mengingatkan satu dengan yang lain, terutama diri saya juga sendiri. Kita bagaimana selalu meningkatkan, menjaga adanya peningkatan iman kita. Iman kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang terutama, dan iman-iman yang lain yang terangkum dalam rukun iman yang keenam itu jadi hal yang luar biasa. Dan juga bagaimana kita selalu tingkatkan pula adanya implementasi nyatanya, yaitu takwa kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, imtithalu awamirillahi wajtinabun nawahi, menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bagaimana kita selalu mentaati apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala dalam situasi, dalam kondisi, dalam apapun yang menyertai di dalam kehidupan kita. Bentuk bagaimana penjagaan, peningkatan iman itu selalu kita jaga dengan memperbarui bentengnya. Memperbarui bentengnya, mempertebal bentengnya, yaitu dengan selalu memperbarui kesaksian kita bahwasanya tiada Tuhan selain Allah, dan Nabi yang paling, Rasul paling akhir kecuali tiada lain adalah junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini kan hari-hari akhir di bulan haji. Saudara-saudara kita mungkin sebentar lagi akan segera berdatangan setelah menunaikan ibadah haji yang luar biasa. Dengan ibadah haji ini moga-moga nanti yang ibadah haji tahun ini, dan khususnya jamaah kita bersama ini oleh Allah Subhanahu wa taala yang haji dikaruniai haji yang mabrur, kadi yang mabrur, penuh ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Karena haji yang mabrur itu adalah tiada lain balasannya, laisa lahul jazaa'u illal jannah, kecuali surganya Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga sekali lagi yang haji diberikan mabrur, diberikan makbul oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita mungkin yang sudah haji dikaruniai bisa haji lagi, dan yang belum haji moga-moga akan cepat segera dipanggil untuk menunaikan ibadah haji. Dan haji kita dengan niat yang tulus, penuh dengan niat tulus lillahi taala, akhirnya mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Hajinya semuanya nanti menjadi haji yang mabrur, yang makbul. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di lain itu lalu kita akan menyongsong pula adanya adalah bulan baru, yaitu bulan Syuro, ya, bulan awal Islam. Itu menjadi hal yang luar biasa. Sebelum itu di bulan haji itu banyak peristiwa yang luar biasa, sehingga peristiwa luar biasa itu diabadikan di dalam ibadah-ibadah haji yang dijalankan oleh yang mengindahkan ibadah haji. Peristiwa luar biasa itu salah satu peristiwa yang luar biasa dialami oleh Nabi kita yang terkenal sebagai Abul Anbiya,
bapak para nabi, yaitu Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan Nabiullah Ismail alaihissalam. Nabiullah Ibrahim disebut Abul Anbiya, bapak para nabi, karena memang Nabi Ibrahim ini menurunkan banyak nabi-nabi yang luar biasa. Nabi Ismail, Nabi macam Nabi Ishak dan lain sebagainya. Banyak sekali keturunan-keturunan yang diturunkan dari Nabiullah Ibrahim, maka disebut sebagai Abul Anbiya, bapak para nabi. Ini penting. Sehingga kalau kita menilai itu di akhir-akhir ini berkali-kali saya sampaikan sebenarnya ini, tapi saya akan terus itu. Karena hari-hari ini ada lagi ngetren. Dari orang itu sibuk dengan nasab, sehingga menjadi luar biasa lupa dengan esensi hidup. Padahal Islam itu kan nasab penting, tapi nasab yang dipentingkan Islam itu adalah bukan nasab dalam artian DNA, tapi sebenarnya adalah nasab dalam artian bagaimana yang diwariskan turunan dari Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini penting. Maka Nabiullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi kita, Rasul kita, itu adalah bukan disebut sebagai Abdul, tapi adalah disebut sebagai Nabi dan Rasul. Maka dikatakan, maka Muhammadun aba ahadin min rajulikum walakinna Rasulullah wa khataman nabiyyin. Jadi bukan disebut Nabi kita itu Rasulullah itu adalah bapaknya seseorang laki-laki, tapi adalah disebut sebagai Rasul dan Nabi terakhir, pamungkas. Makanya Nabi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini merupakan bagian yang luar biasa dari kita, yang diwariskan ke kita, ke generasi, yang disebutkan sebagai bagaimana ulama-ulama itu adalah bagaimana turunan-turunan, bukan keturunannya yang terpenting, adalah turunan dari Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang diturunkan itu adalah uswatun hasanah. Maka sering disebut laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Maka beda kalau Nabi Ibrahim itu disebut sebagai ab, karena keturunannya adalah laki-laki. Nabi Ismail, Nabi Ishak, terus. Kalau Rasulullah itu betul punya laki-laki tapi tidak meninggal, tapi meninggal tidak sampai lalu menjadi berketurunan. Yang berketurunan adalah dari terah perempuan. Ini menjadi luar biasa. Maka kalau kita punya putra, siapa yang menikahkan? Apa yang perempuan? Kan ya tidak. Yang menikahkan adalah bapaknya. Kalau kayak gitu adalah walinya. Maka sebenarnya kalau berbicara tentang ini sebenarnya, kenapa Rasul diciptakan kayak begitu oleh Rasulullah Allah Subhanahu Wa Taala? Karena biar tidak menjadi perdebatan, tidak menjadi rebutan. Saya itu mahkota, saya idul habaib, saya itu apa, tidak begitu. Tapi Rasulullah diciptakan bukan untuk itu, tapi menciptakan turunan-turunan yang ini menjadi uswatun hasanah yang luar biasa. Maka sebenarnya manusia ini tidak ada yang lebih yang satu dengan yang lain. Yang membedakan, yang mengangkat derajat manusia itu adalah takwa kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala. Ini penting, dan ini yang berikan adalah junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dikatakan bagaimana gak ada beda jadi antara orang itu kaya, yang miskin dan lain-lain, karena manusia itu sama. Innan nas 'indallahi syawa'un la fadla li ahadin 'alal akhar illa bittaqwa. Jadi tidak ada, manusia itu sama, tidak ada pembeda satu dengan yang lain. Itu warna kulit mau putih, mau hitam, mau aswad, mau macam-macam, nggak ada bedanya. Mau jabatan apapun nggak ada bedanya. Mau keturunan siapapun nggak ada bedanya. Yang membedakan adalah takwa tumateng ngarsanipun Allah Subhanahu Wa Taala. Ini garis luar biasa. Maka sering tak sebut itu. Kenapa yang diambil contoh itu nanti yang masuk pertama itu terumpah yang terdengar oleh Rasulullah itu terumpahnya Bilal. Karena Bilal itu kan hitam legam. Maka di situ tidak membedakan. Dulu itu kalau kita bicara dengan sejarah manusia, ada politik apartheid yang luar biasa, membedakan warna kulit, seakan-akan yang hitam itu nomor kesekian kali, yang putih nomor sekian. Maka Islam menghilangkan itu. Dulu ada perang yang luar biasa, Khajrat sama Aus itu luar biasa, nggak pernah damai-damai karena perdebutan masalah itu. Sehingga tadi didamaikan oleh junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan Madinah, dipersaudarakan antara sahabat Ansor dan Muhajirin, menjadi yang luar biasa. Maka yang diangkat ini adalah bagaimana turunan yang diwariskan dari junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ulama-ulama ini sebenarnya adalah turunan-turunan. Kalau yang enggak itu mereka bukan turunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di akhir ini kita kadang-kadang perlu prihatin. Kadang-kadang kita itu yang dianggap tokoh itu kadang-kadang lupa dengan menghidupkan masyarakat, membina masyarakat. Bagaimana apa yang menjadi masyarakat ini kita bahas, lalu bagaimana setelah masyarakat menjadi selamat. Yang menjadi ngetren malah menjadi politik, yang menjadi ngetren malah menjadi bagaimana kita berebut kekuasaan dan lain sebagainya.
itu nggak apa-apa, tapi jangan lupa masyarakat ini menjadi penting luar biasa. Rasulullah mencontohkan itu adalah bagaimana menjadi suri tauladan, ini adalah bagaimana menjadi contoh. Membina masyarakat, memimpin masyarakat ini adalah dengan teladan, bukan dengan yang lainnya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sebenarnya kalau kita melihat sejarah, dulu ada Nabi Nuh. Nabi Nuh kan punya keturunan. Keturunan adalah Kan'an. Kan'an keturunan Nabi Nuh. Nah dipikir Kan'an betulnya api wong Nabi, Rasul Nabi Nuh. Tapi kenyataannya Kan'an luar biasa, Bali lo gak keluar-keluaran. Maka munggah yang gunung apa itu Himalaya. Yang dikatakan begitu kan, jadi gak apa-apa wis, ben gak kelem. Akhirnya tetap dikelemkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan itu bukan saudaranya. Kenapa? Karena ini adalah bukan turunan, tapi hanya keturunan. Maka sebenarnya ini nggak usah diperdebatkan. Sekarang itu repot masalah DNA, masalah apa, sudah nggak usah diperdebatkan. Yang terpenting siapapun saja, kalau nggak bisa jadi contoh jangan dicontoh. Itu bukan turunan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang turunan itu adalah bagaimana yang mensuri tauladani dan memberi syauri tauladan seperti halnya junjungan Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kalau hanya keturunan-keturunan nanti repot. Itu menjadi hal yang luar biasa. Ini penting. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Islam itu punya konsep. Enggak ada konsep kepemimpinan Islam dengan model apa, enggak ada. Tapi Islam itu memberikan keluasan kepada bagaimana jamaah umat Islam, umat kita di dunia ini untuk menentukan sendiri bagaimana memilih seorang pemimpin. Yang diberikan Islam itu adalah garis-garis besarnya. Sehingga Islam itu ada bagaimana punya dua hal. Ada moral ideal, ada legal spesifik. Maka Islam ini adalah memberikan moral ideal. Moralnya apa? Intinya apa? Yang diturunkan itu apa? Bukan legal spesifiknya. Legal spesifiknya modelnya monggo silahkan. Yang penting tidak keluar dari tuntunan yang ditentukan oleh Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selama kita masih mengikut bagaimana Al-Quran, bagaimana sunnah Rasulullah, bagaimana apa yang dicontohkan oleh para salafus soleh, para ulama-ulama kita, itu menjadi hal yang luar biasa. Itu akan menjadi hal yang luar biasa. Maka dikatakan sering, taraktu fikum amroini lang tadillu in tamassaktu bihima kitaballah wa sunnatir rasulillah. Kita ditinggalkan dua hal, kita tidak akan sesat selama-lamanya kecuali kita berpegang pada dua itu, yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin, moga-moga kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala dijaga, tidak hanya keturunannya, tapi turunan kita yang perlu kita jaga ini terus dijaga sampai yaumil qiyamah, mencontoh seperti yang contohkan oleh junjungan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini menjadi hal yang luar biasa. Bulan Asyura itu kan bulan nabi-nabi sebenarnya yang luar biasa. Memang jadi Gus Muwafiq itu dikatakan kan Asyura, kenapa itu orang tidak boleh macam-macam itu. Karena itu untuk menghormati, dulu ada tradisi Karbala dan lain sebagainya. Terlepas dari itu. Tapi di bulan Asyura ini sebenarnya salah satunya menjadi hal luar biasa. Kalau di hari malam Asyura itu banyak amalan-amalan. Kalau orang dulu itu begitu. Malah orang dulu itu sakti-sakti. Malam satu Asyura, nek iso lelekan, nek iso menulis mungkin bismillah sebanyak 114 kali atau berapa untuk dibenteng diri. Jadi membinanya itu dengan kalimat tauhid. Bismillahirrahmanirrahim ditulis 114 kali. Nanti dibuat kalung, nanti disimpan di mana. Jadi hal luar biasa. Tidak menulis yang lain-lain, tidak syirik. Tapi yang terpenting bangga kepada junjungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Haji sebenarnya juga begitu. Kita disatukan dengan Ka'bah yang disembah bukan Ka'bahnya, tapi adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Disatukan yang menjadi hal yang luar biasa. Saat dunia ini nggak ada yang kiblatnya itu satu kecuali agama kita menjadi hal yang luar biasa. Ini menjadi hal yang luar biasa, kebenaran yang luar biasa. Dan yang paling mengherankan lagi, agama semua ini kalau didoakan nggak ada selain satu kata, yaitu adalah amin. Agama apapun, bahkan aliran kepercayaan apapun, kalau didoakan mesti amin. Ini menandakan sebenarnya bangsa seluruh di dunia ini satu keluarga. Dari Nabiullah Adam alaihi salam seluruh pesertanya ini, sehingga selamat sebenarnya bersatu. Hanya saja kita memecahkan diri ini karena yang kita warisi itu bukan mempertahankan turunannya, tapi yang dibuahkan itu adalah keturunannya. Keturunan siapa, akhirnya menjadi ribut. Padahal tidak begitu yang dicontohkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekali lagi yang dicontohkan adalah uswatun hasanah.
adalah laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sehingga kalau siapapun yang tidak bisa memberikan dan mau untuk diberikan dan siap untuk memberikan uswatun hasanah, maka bukan turunan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka siapapun saja di dunia ini, di Indonesia, di Filipina, di Thailand, di Ethiopia, lalu di Amerika, di Eropa, dimanapun saja, kalau masih turunan memegangi apa yang diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ini semua adalah bagian daripada turunan Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dikatakan al ulama warathatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris betul-betul dari para nabi, terutama adalah junjungan Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Moga-moga jamaah kita bersama, keturunan kita dijaga semuanya, dan semuanya saja moga-moga mendapat turunan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, menjaga apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, menjaga yang diberikan contoh oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan menjaga apa yang diwariskan kepada ulama salafus saleh yang luar biasa ini. Moga-moga menjadikan kita kehidupan berbangsa, bertanah air, dan semuanya ini dalam kehidupan bersama ini menjadi kehidupan yang rukun, kehidupan yang selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik, memberikan suri tauladan, dan siap untuk menjadi suri tauladan. Dan moga-moga kita bersama akhirnya menjadi sukses, bahagia, bersatu bersama untuk mendapatkan ridho Allah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa aqim wajhaka lid-dini hanifa. Fitratallahi allati fatara an-nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah. Dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Agama ini benar, tapi banyak orang yang tidak tahu tentang itu. Barakallahu fil Qur'anil azim wa nafima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Wa qur rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu bika min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. يا أيها الحاضرون اتقوا الله في السر والعلن واجتنبوا عن السيئات. قال عز من قائل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين ورضا أصحاب رسول الله أجمعين والحمد لله رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ذنوب آبائنا ذنوب أمهاتنا ذنوب جدنا ذنوب جداتنا ذنوب مشايخنا ذنوب جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات. اللهم سلامة في الدين وعافية في الشدي وبركة في رزقي وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت والعفو عند الحساب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما وجعلنا للمتقين إماما وجعلنا للمتقين إماما. اللهم يسير اللهم سهل بجميع أمورنا وحسن بجميع مقاصدنا واستجب في كل دعائنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اقضي حاجاتنا حاجة في الدين وحاجة في الدنيا وحاجة في الآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله ولا ذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.